Teknik lempar lembing. Dalam olahraga lempar lembing, terdapat beberapa teknik yang harus diperhatikan. Di antaranya, mengenai cara memegang lembing, cara membawa lembing, gaya saat melempar, sikap ketika hendak melempar, sikap saat melempar, dan sikap setelah melempar lembing. Cara Amerika. Memegang lembing dengan cara Amerika ini yaitu dengan meletakkan ibu jari di ujung pegangan dan 3 jari lainnya membentuk sebuah lingkaran di sekitarnya. Kekuatan pegangan lembing ini terletak pada jari telunjuk dan ibu jari, sehingga lembing dapat ditempatkan di tengah telapak tangan. Cara Finlandia. Cara memegang lembing Finlandia ini memiliki fungsi untuk meletakkan ibu jari dan jari tengah pada ujung pegangan yang melengkung. Kedua jari ini bisa memberikan kekuatan untuk cengkeraman lembing. Fungsi jari telunjuk hanya untuk menunjang lembing dengan cara untuk diluruskan di bawah lembing dan jari kelingking serta jari manis ditempatkan di atas lilitan lembing. Cara Tang. Dalam lempar lembing, sebenarnya cara ini sudah jarang dipergunakan. Hal ini dikarenakan kekuatan penopang yang diberikan oleh jari-jari yang memegang lembing masih kurang kuat. Biasanya, cara ini dilakukan dengan cara menempatkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah, sehingga kedua jari tersebut dapat membentuk seperti benda tang. Cara membawa lembing. Sebenarnya, cara apapun dapat dilakukan untuk membawa lembing, asalkan tidak mengganggu saat kecepatan berlari. Cara yang sering dilakukan adalah lembing berada di atas pundak maupun bahu dengan posisi mata lembing serong ke atas atau ke bawah agar otot-otot sekitar bahu terasa rileks. Cara melakukan awalan. Awalan adalah gerakan permulaan dalam olahraga lempar lembing. Awalan dilakukan dengan cara melangkah dan lari menuju ke batas tolakan. Awalan lari merupakan bagian yang pertama guna untuk membangun kecepatan gerak yang diperlukan dalam lemparan. Pada awalan lari, pelempar berlari sambil membawa lembing di atas kepala dengan lengan ditekuk, siku menghadap ke depan, dan telapak menghadap ke atas. Posisi lembing berada sejajar di atas garis paralel dengan tanah. Gaya. Pada gaya, terdapat gaya hop step. Pada gaya ini, terdapat bagian terakhir awalan yaitu langkah silang. Langkah silang ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan jingkat, langkah silang di depan, atau langkah silang di belakang. Pada langkah silang, kaki kiri berada di belakang dan kaki kanan berada di depan. Pada hal ini, posisi lembing berada di samping badan dengan posisi tangan lurus dan diimbangi dengan tangan kiri yang rileks. Gerakan saat akan melempar lembing. Pada saat hendak melempar, lengan harus dalam posisi lurus, di mana lengan tersebut sedang membawa lembing dari arah belakang. Lengan harus sangat lurus dan posisi dari kaki kiri harus juga diluruskan ke depan dan kaki kanan di belakang dengan lebih condong ke belakang dengan pandangan mata harus lurus ke depan. Gerakan saat melempar. Pada saat lembing akan dilempar, lembing yang semula berada di belakang langsung dibawa secepatnya ke atas kepala. Pada hal ini, pinggul juga ikut didorong ke depan dan lembing dilemparkan sekuat-kuatnya dari atas kepala ke depan sehingga tangan dapat meluruskan saat hendak melempar lembing tersebut. Pada saat lembing hendak keluar dari tangan, kaki kiri langsung dibuka selebar mungkin dengan posisi sedikit menyerong. Hal ini dikarenakan karena kaki kiri sebagai tumpuan mengerem utama badan pada saat lembing akan dilempar. Gerakan akhir setelah melempar. Saat setelah melepas lembing, sangat diperlukan keseimbangan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan agar badan tidak terbawa ke depan dan dapat mengakibatkan diskualifikasi. Tubuh berpusat pada satu kaki tumpuan. Setelah melempar,
biasanya kaki kanan langsung melangkahkan kaki ke depan. Hal ini dikarenakan agar tubuh tetap dapat seimbang setelah melakukan lebaran dengan sekuat tenaga. Setelah kaki kanan melangkah ke depan, biasanya badan langsung mengikuti dengan condong ke depan agar badan tetap seimbang dan tidak jatuh ke depan. Teknik dasar tolak peluru. 1. Teknik memegang peluru. Pada kali ini, saya menggunakan teknik memegang peluru dengan jari-jari yang sedikit renggang. Teknik ini biasa digunakan untuk mereka yang mempunyai jenis tangan yang sedikit kecil dan jarinya pendek. Ciri-ciri memegang peluru pada teknik ini seperti pada jari penempatannya lebih renggang. Jari kelingking berada di belakang peluru sehingga jari tersebut dapat ikut menolak peluru. Ibu jari berfungsi untuk menahan geseran ke samping. Hal ini dikarenakan pada tangan pelempar sedikit lebih kecil dan berjari pendek, serta peluru dapat diletakkan pada seluruh lekuk tangan. Peluru menempel di leher. Peluru dipegang dengan salah satu cara di atas. Letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher di bagian samping. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Gaya. Pada kali ini, saya akan memakai gaya menyamping atau biasa disebut dengan gaya ortodoks. Caranya, peganglah peluru dengan tangan kanan dan diletakkan di leher. Anjurkan atau rentangkan lengan kiri ke depan dan badan menghadap ke depan atau ke bawah. Rendahkan tubuh ke bawah guna untuk mendapat kekuatan dan menolak peluru dengan semaksimal mungkin. Tangan yang sebelah kiri tetap serileks mungkin. Hal ini berguna untuk menyeimbangkan tubuh pada saat sedikit condong ke bawah. Saat akan menolak peluru. Pada saat akan menolak, usahakan posisi badan sedikit mencondongkan ke belakang dengan kaki kanan yang sebagai tumpuan utama pada badan kita. Usahakan kaki kanan harus tetap kuat dan usahakan kaki kiri dibuka dengan senyaman mungkin. Dengan posisi sedikit menyerong ke samping, usahakan pandangan mata tetap fokus ke depan maupun ke bawah. Hal ini bertujuan agar kita tetap berkonsentrasi tinggi saat hendak melakukan gerakan tolak peluru. Saat menolak peluru. Pada saat peluru akan ditolak, peluru yang semula berada di belakang langsung dibawa dan diarahkan secepat-cepatnya ke depan dan sedikit ke atas. Pada hal ini, pinggul juga ikut didorong ke depan dan sesegera mungkin peluru ditolak sekuat-kuatnya dari samping leher menuju ke depan, sehingga dengan otomatis tangan akan meluruskan dan menolak sendiri saat hendak menolak peluru tersebut. Pada saat peluru hendak keluar dari tangan, kaki kiri langsung dilebar selebar mungkin dengan posisi sedikit menyerong. Hal ini dikarenakan kaki kiri sebagai tumpuan mengerem utama badan pada saat peluru akan ditolak. Gerak akhir selesai menolak peluru. Saat setelah menolak peluru, sangat diperlukan keseimbangan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan agar badan tidak terbawa ke depan dan dapat mengakibatkan diskualifikasi. Tubuh berpusat pada satu kaki tumpuan. Setelah menolak, biasanya kaki kanan langsung melangkah ke depan. Hal ini dikarenakan agar tubuh tetap dapat seimbang setelah melakukan gerakan menolak dengan sekuat tenaga. Setelah kaki kanan melangkah ke depan, biasanya badan langsung mengikuti dengan condong ke depan dan
agar badan tetap seimbang dan tidak jatuh ke depan.